Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubahok, Prodi Hukum Keluarga semester 6. Di sini saya akan mematahkan sedikit masalah alasan mengajukan gugatan pada TUN atau Tata Usaha Negara. Baik, sebelum saya membahas masalah alasan mengajukan gugatan, lebih dahulu lebih baiknya kita mengetahui dulu cara mengajukan gugatan di dalam TUN. Gugatan sengketa TUN harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Jadi, kalau untuk hukum acara TUN itu ada pengadilannya sendiri, berbeda dengan perdata maupun pidana. Nah, jadi seperti mana pengajuan gugatan yang lainnya, TUN pun harus secara tertulis kepada pengadilan. Habis itu lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau orang yang tidak bisa menulis? Orang yang tidak bisa menulis dapat mengajukan atau mengutarakan keinginan untuk menggugat itu kepada panitera pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya. Jadi apabila orang itu tidak bisa menulis, maka di pengadilan itu sudah ada orang yang membantu. Sudah ada disiapkan oleh pengadilan orang yang akan membantu merumuskan dalam bentuk tulisan. Jadi orang yang tidak bisa menulis ini dia seperti menyebutkan nanti akan dituliskan oleh orang yang sudah disediakan oleh pengadilan. Baik, isi tuntutan dan petitum gugatan TUN sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan TUN, yaitu hanya berisi tuntutan pokok dan bermaksud agar keputusan TUN dapat merugikan dirinya dinyatakan batal atau tidak sah. Baik, di sini akan saya bacakan sedikit gugatan TUN itu. Pokoknya hanya saja di samping tuntunan pokok dimungkinkan adanya tuntunan tambahan juga. Nah, apa saja sih tuntunan pokok itu? Pertama, nama, warga negara dan tempat tinggal di dalam gugatan TUN. Yang kedua, pekerjaan penggugat dan kuasanya, kuasa penggugat. Yang ketiga, nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat. Dasar gugatan dalam hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan pada pasal 56 UU PTUN ayat 1 dan pasal 56 ayat 2. Nah, itu sudah tadi beberapa pembahasan mengenai cara mengajukan gugatan di dalam TUN. Selanjutnya, alasan mengajukan gugatan. Alasan mengajukan gugatan TUN ditunjukkan pada pasal 53 ayat 1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara atau TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan. Maksudnya apabila ada orang yang merasa keberatan keputusan TUN tata usaha negara, contohnya seperti seorang PNS yang diberhentikan tanpa ada alasan tetap, tanpa ada alasan yang jelas, maka itu bisa melakukan gugatan kepada TUN. Nah, apa saja sih alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksud ayat 1? Nah, baik. 1 adalah keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, apabila keputusan TUN itu tidak bertentangan dengan undang-undang formil yang berada di Indonesia, di dalam undang-undang perdata mungkin atau undang-undang pidana dan yang lainnya. Yang kedua, keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, asas-asas pemerintahan. Nah, lalu ada pula pada pasal 53 ayat 2 huruf A, suatu keputusan TUN dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila keputusan itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedur atau formal. Nah, contohnya tadi seperti yang saya katakan, seorang PNS yang dikeluarkan atau diberhentikan tanpa ada alasan jelas, tanpa diberitahu apa alasannya, tanpa diberi surat pengeluaran atau surat atau kita sebut itu surat apa namanya, saya lupa. Nah, dia tanpa diberitahu lebih dahulu langsung diputuskan dia keluar dari PNS, maka itu dia bisa menuntut ke pengadilan tuh, menuntut pada hubungan yang menganukan dia tadi, yang mengeluarkan dia. Nah, habis itu ada lagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya material dengan substansi. Misalnya suatu keputusan di tingkat banding administratif yang salah
menyatakan bahwa gugatan penggugat diterima atau tidak diterima, maksudnya salah keputusan. Nah, di sini juga ada salah keputusan juga bisa digugat. Objek gugatan yang terakhir adalah pembahasan objek yang harus digugat dalam tun. Yang menjadi objek gugatan tun ialah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Seperti misalkan PMS kan itu adalah badan usaha negara, badan tata usaha negara, yang mana mereka itu dibawahi oleh Menteri Pendidikan. Apabila Menteri Pendidikan ini mengeluarkan surat sewenang-wenang tanpa perhitungan yang jelas, maka itu bisa dilaporkan ke TUN atau kita bawa ke persidangan TUN. Baik, itu saja sedikit pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?